Kan pengen biar bisa membersamai keluarga. Nah, bisnis ini adalah salah satu jalan yang bisa kita maksudnya jalan penafkahan yang kayak bantu suami kayak gitu kan. Terus juga kayak bisa memberdayakan diri yang kita bisa pilih tanpa meninggalkan apa yang menjadi niat dasar kita. Niat dasar kita kan tadi tetap ke anak dong, kan kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu gitu kan, pada saat Kak habis resign terus Kak misalnya menjalankan bisnis gitu kan, memang Kak lebih banyak berceritanya sih, memang lebih banyak ke bagaimana kita misalnya kita udah resign, terus kita menjalani kehidupan kita dengan prioritas utama kita ya anak dan suami, keluarga kayak gitu kan. Tapi di situ pasti akan tetap terselip aktivitas bisnis kita. Nah, akhirnya terbentuk ya brandingnya tanpa disadari ya sebagai praktisi parenting gitu. Kakak. Ya, praktisi parenting. Cuman orang tahu praktisi parenting yang kita tuh memang punya bisnis gitu. Memang kalau Kak secara bisnisnya tidak menonjol. Memang nggak menonjol. Maksudnya orang nggak terlalu kayak yang tahu Kak punya bisnisnya apa gitu. Tapi secara personalnya orang tahu Kak memang praktisi parenting gitu. Iya. Praktisi parenting sama sih kayak itu Kak, bentar. Itu kayak yang behind sama in frontnya nggak sih? Iya, kalau mana yang kita majukan. Iya. Walaupun di belakang itu kita punya bisnis, kita investor, kita bla 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 gitu kan Kak. Iya. Yang kita masukkan di sini apa yang kita munculkan ke depan yang orang lihat itu kan Kak. Iya. Itu Ina. Saya kayak Bu Septi tahu? Bu Septi Penny Wulandani. Beliau kan ini memang ini juga. Iya, parenting kan? Parenting. Iya, Tapi dia punya bisnis. Iya. Bisnisnya malah banyak. Tapi apa? dia punya sekolahnya itu udah besar. Dia juga punya mengelola bisnis dari anggota komunitasnya. Jadi misalnya gini, Kak misalnya Bu Septinya, Kak punya komunitas. Nah ini anggota komunitas, ini punya produksi misalnya risol, ini punya produksi jajemon misalnya kayak gitu kan. Ini produksi apa? Misalnya produksi apa? Kak yang mengelola, membantu memasarkan semua ini kayak gitu. Itu bisnisnya. Dia juga bisnis itu, dia punya jari matika kan, dia pernah jari matika. Iya dia. Abata yang kayak belajar membaca. Itu bisnisnya. Cuman orang nggak tahu dia bisnis, orang taunya itu dia yang berprofesi fokus kepada suaminya sama suaminya gitu. Itu sih beda sama Makmuri. Iya, Makmuri dia fokus kepada membesarkan bisnisnya. Gimana tekniknya, gimana teknik ini, gimana teknik itu, gimana cara mengelola tim segala macam. Oke, sekarang dia sekilas ada sih bicara tentang keluarga gitu kan, tapi nggak fokusnya di sana. Jadi memang fokus kita harus jelas dulu kayak gitu. Kalau Kak memang tidak banyak bicara tentang bisnisnya gitu, tapi kita menjalankan bisnis. Iya. Bukan berarti kalau itu tidak kita ini deh kayaknya udah bagus. Iya, tidak kita perkenalkan di depan orang itu tidak kita jalani gitu kan Kak. Iya. Kita boleh misalnya kita tuh dikenal sebagai praktisi bla 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 gitu kan Kak. Tapi kemudian di belakang kita punya bisnis, kita punya ini, kita gitu ya Kak. Berarti sekarang yang kita bahas ini adalah apa yang mau kita tunjukkan ke depan kan Kak? Iya. Apa yang mau kita tunjukkan sama publik? Ya, yang publik apa itu yang ingin jadi branding diri kita. Orang ingin mengenal kita sebagai apa gitu kan Kak. Gitu. Itu sih Ina pengen ini juga sih Kak, ilmu yang Ina dapat dari coaching yang dulu tuh kayak dari Kang Dewa kan Ina harus mau pakai dari Andrea Rupiah kayak teknik-teknik bikin website apa segala macam itu Kak. Pengen itu ya. Tapi nih ya, kalau misalnya kita balik lagi kan kita nih coaching personal brandingnya based on Stephen ya. Oke, kalau balik lagi ke Stephennya Ina gitu ya, sebenarnya memang Ina nih kalau menurut Kak lebih cocoknya lebih bicaranya ke teknis bisnis harusnya. Kalau kita lihat basicnya Ina sebagai orang thinking gitu. Kenapa Kak lebih nyaman dengan yang pilihan kayak orang tahu kita praktisi parenting, menjalankan kehidupan dengan anak, bagaimana membentuk anak, mendampingi anak, membersamai anak
kayak gimana ngarahin anak, karena Kak feeling. Oh, Kakak juga kembali lagi ke yang hasil itu Kakak tadi ya, hasil Stephen Kakak ya. Stephen. Oh, walaupun pada dasarnya banyak pilihan gitu ya. Karena kan lebih nyamannya memang di sana. Nah, kalau Kak bilang orang T, dia akan lebih nyamannya diakui secara prestasi. Nah, prestasi Ina di mana? Prestasi Ina kan memang di bisnisnya gitu kan, walaupun mungkin Ina bilang masih belum apa-apa lah, kan kita semua orang kan punya sudah sampai level mana ya. Kalau Ina sekarang berada di level 3, anggap masih ada kok orang di level 1 dan level 2 kan gitu, yang butuh ilmu dari level 3 ini kan gitu, lebih ke situ aja sih Ina. Jadi kalau memang misalnya Ina mau membrandingnya seperti itu, nggak apa-apa, lebih ke bagaimana seorang perempuan yang sudah memutuskan resign dengan kondisi dia dengan punya anak kayak gini, tapi bisa istilahnya pelan-pelan mengangkat dan membesarkan bisnis gitu. Ya teknisnya apa-apa aja, belajar ini, belajar itu, apa yang harus dilakukan, lebih ke sana. Berarti Ina lebih ke bisnisnya. Kayak situ aja. Jadi boleh sih kayak bicara tentang ambillah kayak Mak Muri ya, dia tapi tetap harus ada spesifikasinya, itu harus digali lagi. Nah, nggak boleh yang terlalu ngambang. Ina mau bicaranya tentang spesifikasi apa dulu. Kalau Mak Muri kan membesarkan secara online, dia kan secara online. Nah, dan dia lebih banyak ke online dan pengelolaan keuangan kan. Tapi kalau yang Kak ikuti kan mengikuti juga dari awal. Sebenarnya dia lebih spesifikasi benar-benar ke online. Keuangan itu udah belakangan. Keuangan itu udah sekarang aja gitu. Karena dia branding online-nya dia udah kuat. Jadi dia mulai masuk untuk ngajarin pebisnis wanita lagi cerdas secara keuangan. Lagi-lagi karena dia memang orang kiri juga. Udahlah teknis online-nya dia detail, pakar, dan itu dia ajar. Keuangan kan ini lagi, ilmunya orang kiri lagi gitu. Lebih ke situ sih itu. Kadang-kadang kan Kak, kita tuh kadang-kadang kayak sebenarnya kayak kalau kayak Kak ini tadi, sebenarnya kayak Rama tuh melihatnya gini, pada dasarnya memang menginginkan yang tadi, nyaman dengan yang diakui sebagai seorang pembisnis dengan prestasinya tadi itu, cuman kadang-kadang jadinya kayak malu-malu untuk iya nggak sih Kak, malu-malu untuk mengakuinya kalau sebenarnya kita inginkan adalah itu, dengan benchmarknya membandingkan dengan misalnya kayak tadi Kakak dengan teman-teman yang lain. Nggak usah, jangan kalau memang gini aja, balik lagi ke niat dan fokus kita dong, kayak gitu kan. Sampai di kalau Kak meyakini sampai dimanapun tahap keilmuan seseorang, pasti ada tetap orang lain yang butuh ilmu tersebut gitu. Jadi fokus di sana aja sih gitu. Jadi kayak Ina memang kalau merasa maksudnya belum terlalu banyak, fokuskan aja. Berarti artinya niat Ina untuk ini bantu perempuan yang baru akan mulai berbisnis dan baru belajar berbisnis, fokusnya di sana aja. Kayak gitu yang masih galau nih antara berbisnis atau enggak gitu. Terus atau yang masih galau nih bisnisnya baru jalan. Nah, fokusnya ke perempuan-perempuan yang kayak gitu aja. Gitu. Itu tuh kan kayak tinggal kita mencari kalimat yang akhirnya orang tahu, oh ternyata fokusnya ini gitu. Bantu emak-emak, nah gini ya. Kan judulnya kalau di IG kan gitu ya, bantu emak-emak yang misalnya gini ya, bantu emak-emak yang ingin berbisnis dan baru memulai bisnis. Nah, kan kayak gitulah. Kalau ini Kak, kalau yang Ina hadapi sekarang ini kan banyaknya dari kampus-kampus tuh yang minta Ina untuk ngasih sharing-sharing gitu kan. Dan Ina pun ngerasa nyaman Ina sama anak-anak itu, anak-anak gitu Kak. Dari anak TK, SD, SMP, kuliah lah sekarang ya kan. Nyaman Ina untuk sharing tuh Kak. Kalau gitu ganti bantu kamu. Gitu. Kalau emak kan belajar sama emak. Kalau bantu kamu itu kan lebih ke anak muda. Bantu kamu perempuan muda yang ingin memulai bisnis atau apa. Kalau mau bicara bisnis kan kayak gitu. Jadi memang harus kalimatnya tuh spesifik kan.
gitu. Dan itu harus jelas gitu. Jadi kan kalau untuk kita menaikkan branding kita itu, target market kita kan kita harus jelas dulu ya. Gini, target market kita harus jelas dulu, harus spesifik gitu. Maunya emak-emak ini pun juga spesifiknya ya bagaimana. Emak-emak ini kan kategorinya banyak lagi nih. Ada yang emak-emak nih yang ya Mahmud lah, mama muda. Itu kan beda kalau kita dengan wanita dewasa. Kan lah yang sudah matang. Kan lah, jadi dia semakin spesifik. Nah, itu pembahasan kita kan makin tajam. Berarti disesuaikan dengan target market kita. Target marketnya. Sedangkan target market ini memang ibu-ibu. Mabuk kan? Iya, itu lebih bagus ke itu ibu-ibu muda. Seperti itu. Kalau ambil rentang usia sih sebenarnya masuk juga sih mahasiswa rentang usia. Mahmud ini kan umurnya bisa aja dari umur 20. Iya. Itu 20 sampai 35. Kayak itu. Nah, nanti kita ini lagi bahasanya gimana ya dengan orang-orang usia ini, perempuan-perempuan ini yang kayak itu sih. Nah, kalau menurut Kak, memang sih kalau dengan mahasiswa enak ya, maksudnya mereka kan masih kayak yang apa sih, pencarian, masih hijau lah gitu kan, karena ilmu mereka memang masih benar-benar ilmu akademis di kampus, sementara kita praktisi gitu kan. Begitu kita bicara mereka baru open ininya, mereka kan merasa ternyata gitu ya, gitu ya, memang merasa kita jadi lebih kayak diterima dong gitu. Nah, cuman pertanyaannya sekarang itu sesuai nggak dengan target market di bisnis Ina sendiri? Kak, kita harus merelatekannya juga dengan target bisnis. Karena di sini kan kita konteksnya kita berbisnis, gitu. Kecuali kalau kita nggak punya bisnis, kita emang benar-benar pure personal branding, gitu. Tapi kan rata-rata orang membangun personal branding kan karena punya bisnis, ingin membesarkan bisnisnya, kayak gitu. Kemarin tuh di kampus PCR dia ngundang UMKM kita nggak ibu itu juga kan yang kita bicarain soal bisnis online-nya itu dasarnya aja masih baru kan, dan mereka suka, dan PCR tuh pengen terus, cuma kemarin kan Ina sibuk nanti dulu. Akhirnya kan mereka pun juga merasa iya nih bagus nih, ini aku belum pernah tahu, kaget juga Ina kan ternyata memang banyak yang belum tahu gitu kan. Yang awal untuk membangun bisnis online itu kayak mana, di situ kemarin Ina baru tahap dasarnya kan, itu kayaknya enak juga gitu kan, cuma umumnya bahasa umumnya bisa kayak gini, gitu, membantu memberdayakan wanita dari rumah. Kayak gitu. Nah, itu kan secara tagline, secara di ininya ya, secara membantu teman-teman wanita berdaya dari rumah gitu, atau membantu teman-teman wanita bisa lebih memberdayakan diri dari rumah sendiri, bahasanya gitu. Tapi kan nanti orang akan lihat dari postingan kita, kalau kita ini bicara media sosial. Nah, pastikan postingan Ina itu memang mengarahnya kepada bagaimana dimulai dulu kisahnya dari awal gitu. Kenapa kita perempuan ini harus berdaya, kenapa kita perempuan ini perlu punya bisnis gitu, terus bagaimana sih caranya ketika kita punya tantangan dengan usia segini, masih punya anak yang kecil-kecil, tapi kita juga ingin memberdayakan diri kita ya, based on pengalaman pribadi aja, kayak gitu. Nanti kan branding itu akan terbentuk dari hal apa yang memang berulang-ulang secara konsisten kita kita posting di media sosial kita. Kadang-kadang kan kita suka lupa, kita media sosial tuh kan cuman untuk kayak asik-asikan diri sendiri, bener gak sih gitu, asik-asikan diri sendiri. Apa yang mau diposting ya posting. Ya, padahal sebenarnya angin-anginan ya Kak. Misalnya lagi apa posting, lagi apa, kalau lagi nggak mood nggak posting gitu. Nah, asalnya branding itu kan dari konsisten kita, bukan hanya